Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu Novita Surya Putri, yang pada kesempatan kali ini akan membahas terkait mekanisme fisiologi dalam menunjang peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Sebelum memulai materi ini, bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Saya harap semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita lanjut ke materi, di mana di sini adalah terkait mekanisme fisiologi untuk asuhan keperawatan sendiri, di mana itu adalah peran perawat dalam memberikan asuhan, ya, Bapak Ibu. Di Indonesia sendiri, legalitas keperawatan diatur melalui undang-undang. Jadi legalitas keperawatan ini ada Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang keperawatan itu sendiri, di mana memang keperawatan itu kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit. Jadi tidak hanya pada keadaan sehat saja. Ini di Undang-Undang 38 tahun 2014. Kemudian ada lagi di sini legalitasnya sesuai dengan Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, di mana memang upaya kesehatan itu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Jadi memang meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan, baik dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Memang bagian perawat sendiri itu adalah integral sekali. Jadi dia itu pelayan kesehatan yang memandang dari segala aspek baik sehat maupun sakit. Peran perawat sendiri adalah memberikan asuhan keperawatan. Jadi asuhan keperawatan di sini suatu metode yang sistematis. Ini sudah sangat expert sekali Bapak Ibu dalam memberikan asuhan keperawatan tentunya. Di sini yang dicapai memang harus mempertahankan keadaan bio atau biologis, psikologis, sosial, kultural atau budaya, dan spiritual yang optimal. Jadi tidak bisa seseorang itu dipandang dari salah satu aspek saja, dari aspek biologis, tetapi dari semua aspek, termasuk psikologis, sosial, kultural, budayanya, dan agamanya atau keyakinannya. Itu harus dilihat dari segala aspek. Nah, bagaimana cara melihat aspek tersebut melalui tahap pengkajian, identifikasi diagnosis dan penentuan perencanaan atau intervensi, kemudian tindakan dan mengevaluasi tindakan dari keperawatan. Oke. Selain itu, memang perawat memiliki peran sebagai caregiver, client advocate, konselor, educator, kolaborator, koordinator, change agent, dan konsultan. Ini dimiliki oleh peran-peran yang ada pada keperawatan. Oke. Memang proses keperawatan itu memberikan asuhan sesuai dengan undang-undang tadi. Memang keperawatan itu asuhan keperawatan pada klien, keluarga, dan komunitas. Jadi untuk individu dan masyarakat itu harus diberikan semuanya dari segala aspek tadi, bio, psikososial, spiritual, dan cultural atau budayanya. Memang dari segala aspek tadi yang dikaji, tidak boleh satu-satu, itu metodenya efisien dalam membuat keputusan klinik. Jadi tidak hanya menyelesaikan masalah biologis, tetapi yang timbul, yang kita kaji, itu selalu masalah biologis. Karena apa? Karena kita tidak berfokus pada holistiknya, kita hanya berfokus pada biologisnya. Mungkin saja pasien tersebut masalah biologis karena ada masalah psikologis, ada stres yang berkepanjangan, yang tidak kunjung selesai, dan lain sebagainya, itu bisa yang menyebabkan masalah dari psikologis yang berakibat pada biologisnya. Kemudian berdasarkan asuhan keperawatan, kita harus melakukan pengkajian dari segala aspek, yaitu aspek holistik, bio, psikososial,
spiritual dan cultural. Di sini harus dari segala aspek. Yang secara otomatis awalnya memang keluhannya itu dari segi biologis, tetapi kita harus melakukan in-depth interview, wawancara yang lebih dalam lagi terkait kenapa dia itu seperti itu. Jadi menggali aspek psikososial, spiritual, dan cultural. Memang sebagian besar kita memang berfokus pada psikologisnya, mohon maaf, biologisnya itu sendiri. Tapi sudah ada banyak sekali yang menerapkan dari segi terapi-terapi non-farmakologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan itu sendiri. Kemudian berdasarkan dari pengkajian, ini sudah expert sekali Bapak Ibu dalam menerapkan ini, ada diagnosis keperawatan. Jadi identifikasi masalah-masalah yang ada itu dirumuskan menjadi diagnosa keperawatan. Kalau sekarang di Indonesia itu menggunakan standar diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI yang disusun oleh BPNI. Kita menggunakan itu. Kemudian setelah diagnosisnya dirumuskan, kita melakukan perencanaan atau intervensi yang untuk tujuannya menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dari intervensi dilakukan, diimplementasikan, dan kemudian dievaluasi. Dan ini terus-menerus secara sirkuler. Ini kalau yang ada di kami di Indonesia, mungkin Bapak Ibu di luar negeri mungkin lebih sistematis atau terintegrasi lebih dalam. Ini dilakukan secara sirkuler. Nah, diagnosis dalam membuat keputusan klinik kita harus menyelesaikan masalah yang ada. Jadi dari diagnosis keperawatan ini nanti ada diagnosis keperawatan aktual, ada diagnosis keperawatan resiko, dan ada diagnosis promosi kesehatan kalau pada SDKI sekarang. Jadi di depan bagian bab 2 di SDKI itu ada 3 diagnosis sekarang dalam menerapkan atau merumuskan diagnosis keperawatan. Oke, kalau bagaimana sih hubungannya asuhan keperawatan dengan mekanisme fisiologi? Seperti yang kita tahu dalam sistem tubuh kita itu terhubung antara satu dengan yang lainnya. Mekanisme fisiologi antara satu dan lainnya. Di mana dalam menyusun kerangka tubuh kita atau fungsi tubuh kita itu satu dengan yang lainnya itu saling terhubung. Di sini mekanisme fisiologi itu dari berbagai sistem. Yang pertama adalah sistem pernafasan. Kita menyebutnya biasanya B1 sampai dengan B6. Kalau B1 breath itu pada sistem pernafasan, B2 itu blood, pada sistem kardiovaskuler, B3 itu brain, dia pada sistem persyarafan, B5 itu B4 itu bladder pada sistem perkemihan, dan B5 itu bowel pada sistem pencernaan, dan yang terakhir itu adalah bone, di mana dia yang sistem muskuloskeletal. Jadi antara satu dan lainnya itu harus berkesinambungan satu sama lain. Bukan berkesinambungan, tetapi dia itu tersambung secara otonom, secara tidak sadar. Kita tidak bisa mengintervensi sistem yang ada di tubuh kita itu sendiri. Jadi mereka bekerja dengan di bawah sadar. Bagaimana mekanisme fisiologi itu sendiri dipengaruhi oleh yang namanya holistik. Holistik ini sendiri itu adalah keseluruhan. Tadi sudah dibahas, memang harusnya perawat itu memberikan asuhan untuk menyelesaikan masalah biopsikososial, spiritual, dan cultural. Kenapa sih harus holistik? Memang sebagian manusia itu sebagai makhluk yang holistik, di mana merupakan makhluk yang utuh atau panduan dari unsur biologis, psikologis, sosial, spiritual. Di mana memang dari sistem biologis manusia tersusun dari sistem sel membentuk jaringan. Kemudian dari jaringan-jaringan tersebut membangun sistem organ. Nah, itu adalah dari segi biologis, di mana dia itu bisa mempertahankan hidup mulai dari lahir, tumbuh kembang hingga meninggalnya. Nah, secara tidak langsung manusia itu juga ada psikologisnya. Psikologisnya itu mulai dari cara berpikirnya,
kemudian mekanisme coping, kemudian manifestasi kejiwaannya bagaimana, serta cara berpikirnya itu bagaimana, itu dipengaruhi oleh psikologis. Kemudian sosial. Dari sosial ini sendiri, manusia itu perlu hidup bersama dengan orang lain. Jadi kita harus beradop dengan norma-norma yang berlaku. Kemudian sebagian makhluk sebagai makhluk manusia itu juga harus berspiritual dan ada budayanya juga sebagai pengikat dari suatu komunitas. Jadi ini harus saling berkesinambungan. Bisa saja masalah yang terjadi itu bukan dari masalah biologis, tetapi dari masalah psikologis yang bisa berdampak pada biologisnya. Bisa saja karena masalah sosial. Contoh, ada norma yang harus diikuti di daerah kita. Oh, tidak boleh, perempuan itu tidak boleh keluar malam. Kalau keluar malam, dia itu akan yang menjadi perbincangan di daerah sekitar. Dia fine-fine aja, tetapi sistem tubuhnya itu tidak bisa berbohong. Sistem tubuhnya itu merespon dengan kegelisahan dia yang di judgment oleh lingkungan sekitar, yang sehingga psikologisnya stres dan lain sebagainya, maka dia itu akan merespon ke biologis. Seperti itu juga pada spiritual dan cultural. Kita harus netral, semuanya itu harus dijalankan sesuai dengan yang ada. Memang pada kita lisan kita itu bisa berbohong. Oh, kamu kepikiran enggak? Enggak kepikiran, aku biasa aja. Contoh kecil aja lah, vaksin. Pada saat vaksin orangnya kelihatannya biasa, tenang. Tetapi dia itu gelisah sebenarnya di dalamnya. Dengan dibuktikan apa? Pada saat vaksin, tekanan darah tiba-tiba meningkat yang sebelumnya tidak pernah ada. Yang namanya peningkatan tekanan darah, dia itu biasanya rendah, itu dia meningkat. Contoh pada diri saya pribadi, saya merasa biasa aja. Tetapi kegelisahan saya yang di dalam hati yang tidak saya ungkapkan, itu direspon oleh sistem tubuh kita yang bekerja secara otonom. Dari psikologis dulu di sini. Oke, itu biologisnya akan berpengaruh. Oke, mekanisme fisiologi. Jadi memang mekanisme fisiologi itu harus seimbang atau harus homeostasis. Siapa yang mengatur proses homeostasis adalah sel, di mana sel itu mampu melakukan aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan itu berlangsung di dalam sel. Memang karena sel itu berfungsi secara otonom, tidak sadar bekerjanya. Secara tidak sadar, kita tidak bisa memerintah sel berhenti bekerja. Sel bekerja, tidak bisa seperti itu. Tetapi dia itu secara otonom, dia itu bekerja sesuai dengan stimulus atau yang terjadi di dalam tubuh kita. Sel sendiri itu dikelompokkan, kumpulan sel-sel menjadi jaringan. Jaringan yang terkelompokkan menjadi suatu sistem membangun organ dan kemudian menjadi sistem organ yang membentuk tubuh. Nah, di mana sel itu adalah unit terkecilnya yang bekerja secara otonom. Ketika terjadi ketidakseimbangan holistik dalam tubuh, dia akan merespon. Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait mekanisme fisiologi ginjal. Fungsi ginjal secara fisiologis dia mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit serta menyesuaikan volume urin dan ekskresi sebagian besar elektrolit. Serta pada bab endokrin kemarin sudah saya jelaskan bahwa dia mengeluarkan hormon antidiuretik, aldosteron dan hormon lainnya serta melakukan reabsorpsi, seleksi dan sekresi air dan elektrolit dari tubulus urin. Ini adalah mekanisme fisiologinya. Ketika terjadi masalah pada ginjal, dia mungkin oliguri atau hematuri, kita hanya berfokus kepada biologisnya. Oke, tidak apa-apa, itu merupakan salah satu
tanda yang bisa kita jadikan objektif, tanda-tanda objektif. Dari subjektifnya, kita berarti harus mengkaji lebih dalam, in-depth interview. Kenapa dia itu mengalami oliguri atau sering kencing. Bisa saja hal tersebut karena masalah-masalah sosial. Ada beberapa habit bahwa memang mengkonsumsi alkohol itu untuk menghangatkan badan dan lain sebagainya yang akan direspon ke masalah biologis, karena di situ ada mekanisme lagi untuk melakukan detoksifikasi, melakukan ekspresi dari apa yang diminum. Apalagi ada cultural mungkin yang harus mengkonsumsi jamu dan lain sebagainya, mungkin dia stres, bisa jadi. Jadi kita harus melihat dari segala aspek dalam memberikan asuhan keperawatan itu sendiri. Tidak bisa dilihat dari satu biologis saja dan diobati dari biologis. Untuk melakukan in-depth interview sendiri itu tidak bisa langsung. Jadi seseorang itu tidak akan mungkin membuka semuanya tiba-tiba curhat gitu ya Bapak Ibu. Tapi dia itu harus ada trust dulu. Bagaimana membangun trust-nya itu kepada pasien lain. Saya kira Bapak Ibu itu sudah lebih expert. Oke, itu sendiri yang terjadi ketika memang ada masalah pada holistik. Next, nah ini fungsi ginjal sendiri adalah melakukan filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan augmentasi. Contoh, pada saat kita stres, ada beberapa mekanisme sistem tubuh, karena sel itu sendiri kan autonom. Dimana kalau kita stres, itu akan terjadi yang namanya pembuluh darahnya mengalami vasokonstriksi. Vasokonstriksi penyempitan, di mana ada yang orang stres itu selalu ingin kencing terus-menerus. Karena apa? Melakukan sistem regulasi. Regulasinya apa? Di mana ketika orang stres itu akan meningkatkan yang namanya nadi. Berarti kan jantung memompa lebih cepat. Jantung memompa lebih cepat secara otomatis yang dilakukan filtrasi di dalam darah menuju ke ginjal itu semakin banyak. Makanya kenapa seseorang itu ada apabila stres itu ada yang BAK secara terus-menerus. Di mana fungsi ginjal itu akan berproses terus-menerus mengikuti dengan kecepatan atau volume sepuncuknya dari jantung itu sendiri. Kemudian ketika terjadi masalah secara biologis, kita belum memandang dari psikologis ya, kita menyelesaikan secara biologis yang akan ditarik ke holistik yang selanjutnya. Oke, ketika ada masalah gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit yang di mana dia itu fokusnya keseimbangan cairan dan elektrolit itu pengaturnya di ginjal. Maka parameter yang dinilai untuk mengetahui keseimbangan cairan elektrolit menurut Inyoman di sini dari perubahan tingkat kesadarannya baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Setelah itu adanya perubahan tekanan darah. Kemudian denyut nadinya normal, perubahan kimia darah yang dengan pemeriksaan laboratorium, dan perubahan perfusi perifernya, serta produksi urinnya. Ini bisa dilihat untuk asuhan keperawatannya dikaji berdasarkan ini. Ketika memang ada gangguan di keseimbangan cairan dan elektrolitnya. Kemudian kalau berdasarkan Kusnanto, bagaimana seseorang itu menilai, ini secara biologis kita membahasnya, untuk mengetahui kebutuhan cairan elektrolit pada klien yang mengalami cairan dan masalah keseimbangan cairan dan elektrolit. Saya seperti itu. Jadi harus ada riwayat keperawatannya, pemeriksaan tanda klinis, dan tanda-tanda lainnya. Ini harus ada, Bapak Ibu. Mulai dari riwayat intake makanan 24 jam yang lalu, riwayat kehilangan cairan, ini saya rasa Bapak Ibu sudah mengaplikasikan ya, karena pengalamannya sudah sangat lama di klinik
Kemudian ada pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisiknya dari berbagai sistem, mulai dari B1 sampai dengan B6. Setelah itu ada pemeriksaan laboratorium yang diperlukan untuk memeriksa elektrolit dan serum urin elektrolit. Ini referensi yang saya gunakan, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.